Halo teman-teman semuanya, kami dari PM Media Project kali ini tayang lagi nih podcast bersama saudara perbandingan mazhab dari semester 2. Perkenalkan, saya sebagai host di sini Banyu Ivan Razal Atahila, dan narasumber kita saudara Muhammad Afif Al-Azhari, dan juga kameramen yaitu saudara Muhammad Wahyu Rilfani. Teman-teman sekalian, hari ini kita lagi podcast mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang toharoh. Teman-teman pasti sering nih mendengar arti toharoh, yaitu bersuci artinya. Tapi kita lihat nih pandangan dari mahasiswa perbandingan mazhab nih seperti apa mengenai toharoh ini. Dan juga kita dengarkan juga bagaimana toharoh ini dalam hukum Islam. Kita lihat kapan toharoh ini digunakan ataupun juga bagaimana penerapan toharoh ini. Nah, ini akan dijelaskan juga oleh narasumber kita pada kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai mengenai diskusi kita pada kali ini, biasanya kita itu memulai dari sebuah yang namanya pengertian toharoh. Nah, kalau menurut dari saudara Atif, bagaimana sih pandangannya mengenai toharoh bersuci ini? Oke Kak Banyu, mengenai pengertian dari toharoh itu sendiri yaitu bersuci. Nah, bersuci ini kalau ada air maka berwudu atau mandi. Kalau tidak ada air bisa menggunakan debu atau disebut dengan tayamum. Nah, itulah pengertian dari toharoh. Jadi toharoh ini ada 3 penggunaannya ya. Yang tadi pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga toharoh. Ya betul. Kalau wudu itu apa saja sih anggota organ tubuh yang wajib dibasuh itu, Kak Atif? Oke, dari surat Al-Maidah ayat ke-6 itu menjelaskan tentang organ-organ yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang pertama itu adalah wajah, membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Organ kedua. Nah, organ ketiga membasuh sebagian dari kepala. Nah, organ keempat yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu merupakan organ-organ yang wajib dibasuh ketika berwudu. Oh, jadi itu yang wajib ya. Jadi kalau misalnya kayak telinga, kayak berkumur-kumur ataupun membasuh hidung, apakah itu nggak termasuk wajib? Ya, betul sekali. Berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh telinga itu merupakan sunnah. Jadi yang wajib itu hanya 4 anggota bagian itu. Oke, itu tadi tentang wudhu ya teman-teman sekalian. Nah, kita bahas ke tentang mandi wajib nih. Mandi wajib juga ada beberapa hal yang menjadi rukunnya. Nah, apa baik sih Kak Apip rukunnya? Terkadang kan orang-orang ini sering melewatkan rukunnya, tiba-tiba mandi jebak dengan niat yang salah. Nah, kita perlu kasih pemahaman juga ataupun kasih pengetahuan sedikit bagaimana sih mandi wajib ini, secara rukunnya, secara syaratnya, dan kapan harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau mandi wajib Kak Apip? Oke, terkait dengan mandi wajib ini sendiri, sebelumnya penyebab dari mandi wajib itu harus kita ketahui dulu. Apa? Salah satu penyebabnya yaitu junub atau kondisi berhadas besar ya. Nah, kemudian mengenai rukun dari mandi wajib ini ada 2. Yang pertama itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua itu membasuh seluruh badan dengan air tanpa terkecuali. Jadi mandi wajib itu dilaksanakan ketika kita berhadas besar. Oh, jadi kalau teman-teman melakukan sebuah hadas besar itu wajib hukumnya untuk melakukan mandi ya? Ya jelas wajib. Karena di dalam surah Al-Maidah sendiri itu telah diperintahkan oleh Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub maka bersucilah. Gitu. Nah, bersuci di sini kan berarti kan dengan mandi wajib itu tadi. Iya benar-benar. Nah, jadi teman-teman itu tadi pengertian mengenai mandi wajib dan kapan kita harus melakukan mandi wajib ini teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah tayamum. Nah, tayamum ini adalah sebuah metode yang digunakan tanpa air. Nah, kita lihat sih
debu apa saja yang bisa dipakai dan kapan kita bisa melakukan tayamum ini, karena tidak sembarangan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba rumah kita banyak air, kita malah tayamum. Nah ini sebenarnya dibolehkan tidak kalau cek itu? Nah kita dengar penjelasan dari Kak Apip lagi nih. Cak mana Kak Apip kalau tanggapannya mengenai tayamum? Oke Kak Banyu, terkait dengan tayamum ini adalah sebuah apa ya, kalau bisa menurut saya ini sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah gitu. Untuk kita itu tetap harus bersuci. Tayamum ini bersuci menggunakan debu. Debunya seperti apa? Di dalam surah Al-Maidah juga telah dijelaskan. So'idan thayyibah, dengan debu yang baik dan bersih. Bukan sembarangan debu yang bisa kita pakai ya. Nah, ya, berarti bukan debu rumah yang kotor, bukan. Itu tidak mensucikan justru ya. Memang Allah itu memang ngasih kesempatan kita dengan hukum-hukum Islam yang fleksibel. Jadi nggak ada alasan untuk kita supaya malas beribadah, malas untuk melakukan hal-hal baik. Nah, karena Allah sendiri itu sudah menetapkan hukum-hukum Islam yang sangat fleksibel untuk kita ikuti, baik dalam kondisi apapun ataupun dalam hal apapun. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih melakukan hal-hal ataupun masih melanggar perintah Allah, nah itu perlu kita renungi dalam diri kita sendiri. Betapa Allah itu sayang sama diri kita sendiri. Benar Kak Afif ya? Betul sekali Kak Banyu. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, kepada Kak Apip. Pertanyaannya Kak Apip, terkadang kita nih kan bingung kapan kita harus melakukan taharah, atau pas kita sholat aja melakukan taharah. Boleh tidak kalau kita sehari-hari kegiatan kita tuh melakukan taharah? Nah ini berbagai ataupun beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian di luar sana. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Apip. Oke Kak Banyu, pertanyaannya menarik sekali nih. Kapan taharah itu kita laksanakan? Apakah hanya ketika berhadas saja gitu kan? Nah taharah ini juga kita laksanakan itu ketika kita ingin melaksanakan sholat. Namun apakah kita akan tetapi ketika kita melakukan taharah walaupun tidak dalam melaksanakan sholat, dalam kehidupan sehari-hari ingin melakukan satu, kita bersuci, itu hukumnya sunnah, malah bagus. Jadi kondisi tubuh kita itu dalam keadaan suci gitu. Oh seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ini pengen melakukan taharah, pengen berwudu di luar waktu sholat, ya tidak apa-apa, itu dianggap sunnah karena memang itu sebuah kebaikan. Tapi ingat teman-teman sekalian, yang perlu menjadi catatan bahwa berwudu itu tidak boleh membuang-buang air. Jadi jangan sampai teman-teman tuh setiap 1 jam sekali berwudu, ngambil air, sus, boros airnya. Nah itu membuang-buang. Nah itu yang tidak boleh teman-teman sekalian. Kalau kita emang mau mengambil wudu, kita harus konsisten dengan menjaga wudu kita sendiri. Nah selain itu teman-teman, taharah ini ada hal-hal yang membatalkannya juga. Jadi kalau kita mau bertaharah, ada hal-hal yang bisa membatalkan taharah itu. Nah tapi apa baik sih hal-hal yang membatalkan taharah ini? Salah satu contohnya itu mungkin kayak kita buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi Kak Banyu, mengenai hal-hal yang membatalkan taharah nih ya, entah itu membatalkannya itu entah berhadas besar atau berhadas kecil ya. Salah satu hadas kecil yaitu keluarnya berupa gas atau air besar, air kecil dari 2 jalan. Oh iya, yang dari bawah ya. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Maidah itu menjelaskan tentang menyentuh wanita gitu. Itu salah satu menjadikan berhadas kecil, menyentuh wanita. Aula mastumun nisa, dengan tanpa alas. Iya. Kemudian yang menjadi pertanyaan tuh, kalau semisal kita menyentuh wanita dengan alas apakah batal? Ini menurut masing-masing imam mazhab itu berpendapat berbeda akan hal ini gitu. Oh seperti itu. Nah tadi menarik teman-teman, Banyu Mahatika tadi ada salah satu kalimat Kak Apip, aula mastumun nisa, yang aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Nah kalau kita perhatikan pada kasus yang sekarang ini beberapa sedang dilakukan ibadah di Mekah. Nah sekarang ini kan
di Mekah itu sedang dilakukan rangkaian ibadah haji. Salah satu syarat rukun rangkaian ibadah haji ini adalah tawaf. Nah, tawaf ini kan mengelilingi Ka'bah. Nah, sebelum kita mengelilingi tawaf itu syaratnya harus melakukan wudhu. Nah, hal yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh wanita. Tapi pertanyaannya adalah, nah bagaimana kita melakukan tawaf sedangkan kalau kita di Mekah itu kan pasti rame kan, orang-orang cowok cewek itu pasti bercampur. Nah bagaimana hukumnya itu? Apakah wudhu kita batal kalau kita melakukan tawaf bersentuhan dengan cewek? Berarti kalau cewek itu agak ribet juga kita melakukan tawaf kan. Setiap ketemu cewek kita ambil wudhu lagi, setiap kita ketemu cewek ambil wudhu lagi. Nah kalau pandangan Kak Apip bagaimana nih mengenai permasalahan ini? Oke, pertanyaan yang sangat baik, bagus sekali ya dari Kak Banyu ini. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya ketika menyentuh perempuan kemudian batal wudhu itu dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pada Imam Syafi'i. Tapi kita saat ini karena tadi kondisi ketika kita sedang melakukan tawaf, artinya tidak memungkinkan kita tetap menganut pada mazhab imam tersebut. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya di Arab itu didominasikan masyarakatnya itu menganut mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Nah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi pembatal wudhu, karena mereka mengartikan bahwasanya lamasa aula mastumun sisa lamasa itu dikiaskan atau dianalogikan sebagai bersetubuh, bukan menyentuh gitu. Itu yang menjadikan mengapa dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak membatalkan jika hanya menyentuh. Nah, kita kondisi situ tawaf, kita tidak mungkin tetap berpaku pada satu mazhab. Berarti saat itu kita intiqalul mazhab atau kita berpindah mazhab ke mazhab Imam Abu Hanifah. Itu karena dikarenakan hal tersebut. Nah, itu teman-teman sekalian penjelasan dari saudara Kak Apip tadi mengenai bagaimana kalau kita melaksanakan tawaf dalam keadaan berwudu apakah batal atau tidak. Nah, itu sudah dijawab oleh saudara Kak Apip. Jadi teman-teman sekalian, kami doakan siapa tahu tahun-tahun ke depan bakal berangkat haji juga. Amin. Kemudian bisa melaksanakan tawaf di rumah Allah, di Baitullah, sudah paham mengenai hal ini dan tidak perlu bertanya-tanya lagi dan bahkan bisa mengedukasi yang lain. Nah, kawan teman-teman sekalian, itu saja penjelasan dari kami ataupun podcast dari kami pada hari ini. Nah, podcast kita kali ini sebenarnya cukup simpel teman-teman, tapi kami lakukan supaya untuk mengedukasi kakak-kakak sekalian ataupun memberikan sedikit ilmu yang kami miliki, karena kami yakin bahwa ilmu itu hanyalah milik Allah dan kita hanya diberikan titipan. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon diingat, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Sekian dari kami, saya Banyu Fandel Hazal Atahila dan narasumber kita saudara Afif Al-Azhari dan kameramen saudara Muhammad Wahyu Zulfani izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.